Hai everyone, welcome to La Baik Bongcah. Drama ini nyeritain soal 3 saudara laki-laki yang masih kecil tapi harus kehilangan orang tua mereka. Ketiganya terpisah selama 20 tahun tanpa tahu kabar masing-masing. Abang yang pertama namanya Dongsu, dia bekerja sebagai detektif. Abang yang kedua adalah Yongdal, dia sebagai ketua geng mafia. Dan yang bungsu adalah Dongsu, dia itu diadopsi sama orang kaya sehingga dia berperilaku dingin dan sinis. Dalam perjalanannya, Yongdal kenalan sama gadis bernama Jung-hee, dan saat itu Jung-hee lagi kerja di sebuah bar. Tapi mendadak polisi datang. Kemudian Yongdal mengajak Jung-hee kabur dari polisi. Walaupun berhasil kabur, tapi keduanya malah terjebak preman. Tentu aja sasaran preman itu adalah Yongdal. Yongdal minta Jung-hee kabur aja. Yongdal memastikan kalau dia bisa melawan preman sendirian. Jung-hee akhirnya pergi, tapi sebenarnya dia masih mengintip di sekitar situ. Sedangkan Yongdal melawan preman itu satu lawan keroyokan. Sampai akhirnya preman itu berhasil memikam perutnya Yongdal. Di tengah kesakitannya karena luka tikaman itu, Yongdal mencoba menelepon Dongsu. Sebelumnya keduanya sempat berkenalan, tapi belum tahu mereka ini saudaraan. Dongsu kaget karena Yongdal menelepon, tapi lebih kaget lagi ketika mendengar suara Yongdal yang merintih kesakitan meminta tolong kepadanya. Dongsu berteriak dan minta Yongdal ngasih tahu posisinya sekarang, tapi sebelum dijawab, Yongdal udah keburu pingsan duluan. Yongdal yang sempat pingsan, dia akhirnya bangun dengan sendirinya. Dia mengerang kesakitan karena luka tikam itu. Yongdal berusaha menghubungi seseorang, tapi sayang baterai HP-nya keburu lowbat. Mau nggak mau Yongdal harus berusaha berdiri sendiri dan dia memutuskan pergi ke sebuah bangunan pertambangan yang sudah tidak digunakan lagi. Teman-temannya Yongdal mencarinya dan mikirin tempat apa yang kemungkinan Yongdal datangi. Dan ternyata tebakan mereka berhasil. Mereka ke gedung itu dan mendapati Yongdal lemas tidak berdaya dengan luka tusuk di perut. Temannya segera mengobati Yongdal dan setelah dia sadar, Yongdal mulai bertanya apa yang terjadi. Temannya bilang beberapa detektif mencari Yongdal, tapi kata Yongdal dia itu sengaja minta tolong sama detektif buat menyelamatkannya. Temannya jadi bingung kenapa Yongdal malah menghubungi detektif. Ternyata ini semua karena ketua dari preman itu sudah tahu identitas mereka. Dan kalau mereka nggak melawan, maka taruhannya adalah harta dan nyawa.